School Sekolah Online. Gimana sih kalau kamu pengen nanya-nanya lebih dalam tentang dunia bisnis? Tenang aja Global People, bakal diwakilin sama host kita yang kece, yaitu Aji Sabah. Penyiar di program Spada, siaran dari Senin sampai Jumat yang nemenin kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Selain jadi penyiar, Aji Sabah juga dikenal sebagai VO Talent, MC, host, dan content creator. Ini dia, Aji Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People. What's up? Ketemu lagi akhirnya bersama Aji Sabah. Tapi biasanya kalau ketemu barengan sama gue di Spada. Siaran pagi Aji Sabah dan juga Isya Latiba dari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Hari ini spesial di hari Sabtu yang berbahagia ini, cerah ceria dari Kebon Siri Jakarta. Kita hadir bersama-sama di Sekolah Online Batch ke-6. School Sekolah Online. Sebelum dimulai, sekarang kita kenalan dulu sama narasumber yang bakal sharing session soal perbisnisan. Kenalin, Rico Lubis, aka Spin Boy. 4 kali juara nasional streetball dan 3 kali All-Star nasional. Selain sebagai streetballer profesional, Rico juga aktif sebagai host dan owner dari Urban Inc. Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, Rico Lubis akrab dengan kehidupan urban, terutama culture anak-anak muda. Sebagai pelaku streetwear yang mengangkat tema urban street culture, Rico Lubis membuat bisnis anak bangsa dikenal oleh banyak orang. Selain sebagai culture anak-anak muda, subscriber YouTube Urban Inc. udah mencapai 94.800 lebih. Please welcome Rico Lubis, aka Spin Boy. Halo guys, ya jadi memang gue sebenarnya tidak pernah menyangka sih bisa berada di titik ini. Tadi Aji bilang di titik atas, gue bilang belum sih. Gue masih merintis karena lo harus tetap stay hungry cuy. Dalam mengejar achievement, mengejar karir, lo harus tetap haus akan kesuksesan. Cuma lo tetap lihat ke bawah untuk biar lo stay humble gitu. Yang menarik adalah di sini gue tidak pernah menduga Urban akan bisa punya perpanjangan tangan ke banyak kota di Indonesia ya. Awalnya gue bikin Urban di 2009 dengan partner gue Urban. Itu awalnya majalah yang notabene belum ada karakternya di Indonesia saat itu, yaitu tentang street culture. Kita ngebahas street, ngebahas sneakers. Di tahun itu gue dan teman-teman udah ngebahas duluan dengan majalah yang bernama Urban juga. Seperti itu. Ya mungkin bisa next slide. Di 2009 begini ya guys ya. Yang menarik ini buat motivasi kalian aja. Jujur gue secara ekonomi berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi itu tidak mencegah gue untuk menggapai mimpi setinggi-tingginya sih guys. Jadi gue emang punya visi misi, gue harus sukses dengan cara gue tuh. Jadi kalau kalian waduh nggak ada modal segala macam, itu bisa dicari jalan keluarnya gitu. Awalnya itu gue majalah, saat itu belum ada gitu. Lalu berdiri tahun 2009. Yang menarik di sini adalah si majalah itu gue mengalami kebangkrutan setelah 6 edisi. Terus terang aja sampai duit di saldo gue tuh nggak ada. Duit gue di saldo gue nggak ada, bahkan sampai berhutang. Gue sampai berhutang jujur. Sampai jujur ini di berbagai kesempatan gue juga sempat bilang kalau saat itu gue masih nyicil motor, lu bayangin, motor gue ditarik leasing guys, karena gue nggak bisa bayar, Tapi kan hal ini bukan membuat gue menjadi kalah, hal ini membuat gue menjadi makin termotivasi. Apa ya, biar caranya gue bisa meraih cita-cita gue. Karena gini, di saat gue nggak berhasil secara finansial bikin majalah Urban, itu majalahnya secara message direspon baik oleh market. Jadi gue, wah yang gue kerjain ini oke juga, cuma finansial gue nggak kuat. Jadi buat lo semua yang tidak punya finansial yang bagus, gue juga dulu masih nyicil motor guys, motor gue diambil. Bayangin, gue sedih saat itu.
sedih saat itu, cuma gue sebagai laki-laki dan menganut Mamba mentality, ya. Jadi gue nggak mau kalah, gue susun planning. Akhirnya partner gue baru bilang, kok gimana kalau kita bikin t-shirt dengan nama yang sama. Bermulai dari situ. Oke, t-shirt tentang urban, bertemakan tentang Jakarta yang notabene belum ada di Indonesia. Jadilah sampai sekarang. Sekarang gue akan bercerita lebih lanjut tentang apa itu urban ya guys ya. Tapi itu perjalanannya gue. Majalah emang gue bangkrut, bahkan berhutang. Tapi itu menariknya. Kalau kita tidak jatuh dulu, kita nggak tahu gimana rasanya bisa naik. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Gitu. Nah, itu tadi udah gue jelasin ya. Bisnis clothing gue mulai di tahun 2010. Ini yang menarik guys. Dari 2009 sampai 2014, itu gue kerja kantoran. Dengan harapan, wah, urban bisa gue jadiin sampingan. Ternyata itu salah guys. Di mana-mana kalau lo mau sukses di bidang usaha lo harus fokus. Tidak bisa menjadikan itu sampingan. Dari 2009 sampai 2014 itu sampingan buat gue. Hasilnya ya bisa kalian lihat hanya di situ-situ saja. Begitu 2014 gue komit, gue mau mendapat Oke, kayaknya kita ada sedikit perjudian sebuah kantor yang Risa suka. Alhamdulillah itu sesuai perhitungan. Since 2014, urban lumayan merangkak naik. Termasuk yang tadi Aji bilang. Ada desain versus everybody. Gue makin dengan komunitas itu akan menjadi spesial. Nah, kebetulan karena memang gue pelaku, gue streetball itu juga yang gue garis bawahi sebagai karakter urban. Urban itu hip hop, street, jalanan gitu. Makanya kalau lo lihat urban itu collab sama Tuan 13, sama Slang, karena attitude-nya sama. Jumat hari Rabu kemarin sama Lawless gitu loh. Kita punya attitude tuh yang sama gitu loh. Seperti itu. Yang menarik di sini adalah gue baru terjun ke dunia bazar itu di 2016, guys. Di 2016 di dunia bazar, yaitu bazar-bazar di mall sampai ya gue sebutlah bazar Jaklot ya. Itu di situ gue terjun di situ dan alhamdulillah gue tidak menduga bahwa industri clothing tuh menjanjikan guys kalau lo fokus. Asli menjanjikan, beneran bisa lo jadikan pegangan hidup. Bahkan penghasilan teman-teman gue ya itu lebih dari pilot, lebih dari dokter guys. Serius, itu terjadi dari industri clothing. Nah, jadi yang gue lakukan dari 2009 ke 2014, gue resign dari kantor gue, lebih fokus. 2014 ke 2016 gue putar otak, nih gimana caranya bisnis gue terus menanjak di luar Jakarta versus everybody ya. Gue join ke bazar-bazar. Dan di situ gue kenal teman-teman clothing lebih dalam, gue bikin kolaborasi. Alhasil, urban makin besar. Gitu loh. Next slide boleh? Industri clothing ya itu, ini boleh gue jawab. Industri clothing itu ya dari vendornya juga, dari teman-teman owner clothing. Nah ini ada kolaborator kita yang sesuai dengan karakter urban. Tadi gue bilang di awal, jangan pernah latah untuk bisnis. Karakter disesuaikan dengan kalian, sukanya apa. Kalau urban, hip hop. Kita tanpa mendiskreditkan ya, K-pop nih lagi raja, kita tetap stick sama hip hop gitu loh. Rombongan pesta, benar. Ini teman-teman dari Flores tapi berdomisili di Bali. Next bisa. Ini kolaborator kita di tahun 2017. Next slide boleh. Ada Tuan 13. Tuan 13 juga dulunya streetballer. Teman baik gue juga. Kolaborasi dengan Tuan 13. Next boleh. Nah ini yang menarik. Di 2018, untuk pertama kalinya Urban mengeluarkan desain Indonesia pada akhirnya. Dan kita bekerja sama dengan 44 kota. City Series versus Everybody. Dari Papua, Manado, Ambon, Makassar, sampai Sumatera, Medan, Palembang, Lampung, dan lain-lain. Di sini menjadi spesial karena secara tidak langsung gue bisa mengenal teman-teman dari 44 kota, guys.
Bayangin, sampai Palu, itu kan luar biasa ya. Maksudnya tidak pernah menyangka kalau Flash sebelumnya, gue roadshow itu basket memang, coaching klinik. Tapi ternyata clothing juga bisa seperti ini. Itu sih pengalaman buat gue yang luar biasa sih. Dan ini, dari sini juga gue belajar bahwa ternyata banyak bakat-bakat terpendam di kota-kota yang mungkin belum begitu dikenal punya clothing line. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Bisa next slide mungkin. Oke, seperti gue bilang, Urban sesuai dengan karakternya. Jadi, Urban juga bikin movement. Movement itu, Urban tidak melulu kita cari sponsor, ini bahkan kita keluar uang. Urban bekerja sama dengan Mas Hari Merdeka, ilustrator, dan juga dibantu teman-teman dari Thanks Insomnia, Shining Bright, juga DJ stand dari Trigger, ada Satria Fiji, ada teman-teman dari Gardu House. Kita coaching klinik ke penjara anak, guys. Bayangin, belum pernah dilakukan. Kita ke penjara anak di Tangerang, kita coaching klinik, kita kasih workshop bahwa, guys, bidang kita ini ternyata udah bisa jadi profesi loh. Mungkin kalau 20 tahun lalu ini masih tabu. Wah, emangnya bisa hidup kita dari skate ya? Memangnya bisa hidup dari jualan kaos ya? Kita kasih confident ke mereka bahwa sekarang banyak alternatif untuk mencari uang sesuai dengan passion kalian. Maka dari itu, bisa dicek di YouTube channel Uning. Kita di tahun 2019, 16 Oktober. Akar Jeruji, nama temanya, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Seperti itu. Next slide, boleh? Boleh, next slide. Ya, tadi sudah dijelaskan. Boleh next slide. Ini latar belakang kenapa kita bikin Akar Jeruji tadi sudah gue jelaskan. Ini teman-teman yang bergabung di situ. Ada DJ Stan, ada partner gue, ada Bian, Satria Fiji. Oke, nah ini yang menarik. Ini adalah activation Urban. Urban buka booth nih guys. Di saat booth-booth lain cuma fokus jualan, Urban enggak. Tapi kita kasih entertainment buat para pengunjung. Itu, jadi Urban selalu mencari pembeda dibanding brand lain. Kalian bayangin, Urban berhasil mendatangkan Kakak Slang, Tuan 13 juga live painting dari teman-teman Dreambirds. Itu belum pernah dilakukan loh, di event Jaklet loh. Jadi kita kasih yang terbaik buat customer. Itu juga tuh guys, jadi bisnis nggak melulu tentang untung-untung dan untung. Kalian juga harus punya konsep gimana caranya nih ada awareness, marketing yang baik juga. Tidak harus keluar uang selalu loh. Inovasi itu bisa dari berbagai macam cara. Seperti itu. Next. Ya, boleh next mungkin. Ya, ini akun Instagram Urban. Gue nggak tahu nih hari ini udah nambah atau belum. Nah, ini yang menarik, YouTube channel ya. Ini yang gue develop. Ini inisiatif gue sendiri. Gini, yang menarik adalah karena gue punya passion di jurnalistik kali ya. Jadi gue 2017 akhir gue iseng-iseng ngobrol, guys, bikin konten yuk. Dulu belum zaman tuh podcast. Belum. Apa guys? Intinya coba aja dulu. Mungkin kalau gue baru bikin YouTube channel sekarang, gue akan banyak saingan. Tapi kan di era itu mungkin banyak teman-teman gue yang ragu. Emangnya yang nonton kok, kan lo YouTube-nya Clothing Line. Alhamdulillah hasilnya menurut gue baik lah, oke lah gitu loh. Dari segi subscriber, tamu-tamu yang datang juga berkualitas. Dan tanpa gue sadari banyak yang bilang Urban ini secara nggak langsung nge-boosting banget awareness kita. Hampir sekitar 45%, besar loh 45%, itu subscriber Urban malah nggak tahu Urban itu adalah t-shirt. Jadi pas nonton, oh ini t-shirt ya gitu. Jadi balik lagi, inovasi yang gue lakukan di tahun 2017 ini berhasil gitu. Menurut gue berhasil. Itu juga masukan buat kalian. Jadi walaupun kalian fokusnya kaos, kita harus adaptasi sih guys sama sosial media, segala macam, Instagram live sekarang lagi zamannya Reels. Itu dioptimalin, lo nggak bisa tutup mata tutup kuping guys terhadap
apa yang terjadi sekarang walaupun bukan eranya kita. Seperti itu. Next, boleh next? Ya, cukup sih. Kurang lebih Urban Inc. seperti itu profilnya. Rico Lubis, thank you so much sudah bergabung bersama kita di School Batch ke-6 ini. Seperti doa gue tadi, semoga lo tetap sehat, Urban Inc. tetap ada untuk bisa menemani kita sampai anak cucu nanti, dan ini brand semoga bisa immortal. Dan juga cabang unit bisnis lo juga bisa bertambah banyak. Dan Amin, tentunya Rico Lubis tetap menginspirasi. Siap. Oke, kalau gitu thank you Rico Lubis, dan juga terima kasih juga banyak Amin. apa ya? Maksudnya terima kasih banyak juga ya untuk Global People yang sudah mengikuti webinar ini. Tentunya sepertinya ada sedikit gangguan dari Rico Lubis, tapi kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk Rico Lubis sebagai bintang tamu kita di sekolah online, dan nantikan school episode berikutnya dengan bintang tamu yang gak kalah seru. Mau tahu bintang tamunya siapa? Ini dia tayangannya. Oh belum ya? Oh belum, rahasia dong ya. Nanti pastinya akan ada dari kita announcement-nya di Instagram di @88plat tuh ya kan. Aduh, jadi kenapa sih kayaknya belum minum KFC Cools lagi? Kayaknya gue harus makan dulu KFC Cools tadi. Emang ya, KFC Cools ini bikin kita jadi cool terus. Enak banget. Silakan langsung di-order aja Global People, dan juga terima kasih tentunya untuk KFC Indonesia. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di episode dari school berikutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jabang mengucapkan terima kasih banyak. Have a great weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.